welcome to my channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini saya berada di kandang. Saya akan mencoba mengajak Anda mereview ayam yang sudah besar ya. Menurut teman-teman, kira-kira berapa sih umur ayam yang saat ini kita lihat? Ayo, coba dijawab. Ya, betul ya. Mungkin ada juga yang masih salah ya. Jadi hari ini kita berada di kandang yang ayamnya berumur 30 hari. Sebelum kita review ya, jadi ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan kepada teman-teman sekalian terkait pola atau sistem pemeliharaan yang dilakukan oleh peternak. Sistem atau pola pemeliharaan yang dilakukan oleh peternak itu ada 3 macam ya. Yang pertama itu adalah sistem pola mandiri. Sistem pola mandiri adalah sistem yang dimana pembiayaan proses penyediaan sapronak, kemudian hasil ya, itu tentunya dilakukan oleh satu pihak saja, dalam hal ini peternak ya. Jadi sistemnya sendiri ya, tidak ada kerjasama dengan pihak lain. Nah, berbeda dengan sistem atau pola yang kedua, yaitu pola sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil itu merupakan metode di mana penyediaan sapronak, kemudian penjualan, pembelian, dan tentunya hasil budidaya itu dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Apakah masing-masing 50% atau berapa, ya itu tergantung dari kerjasama yang dilakukan oleh 2 atau lebih dari 2 orang yang ikut dalam pola sistem bagi hasil. Yang ketiga itu adalah sistem atau pola kemitraan. Nah, pola kemitraan di sini itu merupakan sistem atau pola yang umum dilakukan oleh peternak. Pola kemitraan itu ada pihak inti dan plasma. Inti dalam hal ini adalah dari perusahaan, kemudian plasma dalam hal ini adalah peternak. Di mana sistem pola kemitraan di sini itu ada kesepakatan harga kontrak yang dilakukan dan disepakati di awal. Jadi ini paling banyak dilakukan oleh teman-teman para peternak. Coba melaporkan ya. Jadi kita sudah timbang tadi, itu dilakukan 3 kali samplingan. Jadi samplingan yang kita lakukan itu masing-masing 5 ekor setiap kali timbangan. Kemudian untuk metode sampling yang kita lakukan, berat badan terbesar, kemudian terkecil. Dan tadi kita coba rata-ratakan, tetap menggunakan 5 ekor dengan 4 betina ditambah 1 jantan. Adapun data yang kita sudah dapatkan ya dari samplingan, yang pertama itu yang terkecil kita sudah coba tadi timbang itu 1,4. Kemudian yang terbesar itu di rata-rata 2,2 kg. Sedangkan untuk rata-ratanya tadi itu didapatkan 1,9 kg. Sedangkan untuk FCR dari pemakaian pakan sampai hari ini 30 hari itu terpakai 131 sak dengan konsumsi
7 sampai 8 sak per hari. Nah, untuk hitungannya ya tadi didapatkan 1,41 kg FCR di rata-rata bobot 1,9 kg. Jadi itu masuk dalam kategori yang bagus. Dengan kesimpulan bahwa untuk saat ini 1,41 kg pakan sebanding dengan setiap 1 kg bobot ayam yang didapatkan sampai umur 30 hari saat ini. Nah, yang terpenting sebenarnya ini mungkin sebagian dari teman-teman sekalian itu kadang melupakan bahwa yang perlu diperhatikan oleh peternak, pencatatan atau recording itu harus lengkap, sehingga nanti untuk memonitoring itu lebih mudah dilakukan, baik itu pemakaian pakan harian mulai dari ayam masuk, kemudian pemakaian pakan harian, feed intake-nya berapa. Nah, begitupun untuk kematian harian kita akan pantau. Jadi kita evaluasi ketika misalnya tiba-tiba ada peningkatan kematian atau misalnya ada perubahan pola makan. Jadi itu sangat penting kita bisa evaluasi melalui catatan yang dilakukan oleh peternak. Maka dari itu teman-teman sekalian, jangan lupa setiap perlakuan atau setiap program pemeliharaan itu sebaiknya dicatat, baik itu penggunaan jumlah pemakaian pakan harian, mortalitas, kemudian yang terpenting adalah bobot badan harian menjadi tolak ukur perkembangan ayam di setiap periode pemeliharaan. Misalnya ini sampai 30 hari ini kita sudah melakukan samplingan. Itu ada 5 catatan bobot badan ya. Mulai dari 4 hari itu ternyata bobot badannya sudah mencapai 129 gram. Kemudian di umur 9 hari kita timbang lagi, itu bobotnya 242 gram. Nah, kita naik di umur 15 hari ya, 2 minggu plus 1 hari, itu bobotnya sudah mencapai 663 gram. Sedangkan FCR-nya pada saat itu sudah 1,18. Setelah itu kita naik di umur 20 hari. 20 hari itu ternyata bobotnya sudah mencapai 1 kg rata-rata. Adapun FCR-nya itu di angka 1,30. Nah, dan hari ini tepat 30 hari tadi kita sudah sampling bersama, di angka rata-rata 1,9 itu FCR-nya berada di angka 1,4. Nah, mudah-mudahan ini aman terus sampai masa panen. Yang terpenting sebenarnya adalah FCR itu masuk dalam kategori bagus, karena besar kecilnya sebuah pendapatan peternak itu tergantung dari tinggi rendahnya FCR. Semakin tinggi FCR berarti tingkat pemakaian pakan kategori boros. Begitupun sebaliknya, kalau rendah berarti lebih hemat. Ya, jadi ada perbandingan setiap bobot ya. Jadi untuk bobot ayam 1 kilo dengan ayam 2 kilo itu ada standar yang berlaku. Misalnya untuk kalau kita melihat dari standar dari data ini, untuk 1 kilogram itu bobot FCR standarnya itu di angka 1,33. Sedangkan untuk ayam 2 kilo itu di angka 1,5. Jadi misalnya 2 kilo, ketika misalnya di bawah 1,5 itu masuk dalam kategori bagus. Begitupun sebaliknya, ketika misalnya 2 kilo di atas 1,5 atau mungkin 1,6 atau bahkan 1,7 itu dalam kategori kurang bagus. Berarti ada pemborosan pakan. Itulah menjadi catatan kita bersama para peternak.
dan menjadi bahan evaluasi kami dari pihak kemitraan. Oke, demikian teman-teman sekalian perjalanan kita hari ini mereview kandang ayam 30 hari populasi 2.500 ekor. Dan ke depan ya, nanti kita akan mencoba memantau bagaimana rencana panen yang akan kita lakukan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tetap stay di channel ini. Buat rekan-rekan sekalian untuk melihat video-video saya sebelumnya, silahkan dilihat di playlist. Ada beberapa yang terkait mengenai proses pemeliharaan ayam broiler, itu teman-teman bisa melihat di situ. Terima kasih, sampai ketemu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.